Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam ya ketika kalian menonton video ini. Nah, di video kali ini saya akan mereview motor yang sangat spesial ya. Ini bukan motor untuk jalan raya, bahkan bukan trail off-road biasa, tapi ini serinya special engine ya. Sesuai thumbnail yaitu Kawasaki KX 112. Nah, ini motor adalah special engine-nya dari Kawasaki ya untuk kelas cross. Jadi ini KX series bukan KLX ya. Ada bedanya nanti KLX sama KX. Kalau KLX itu kan lebih apa ya? Lebih ke spek terabas. Kalau ini speknya spek kompetisi. Jadi ini Kawasaki KX 112 tahun 2024 yang baru saja dirilis beberapa waktu yang lalu ya oleh Kawasaki Motor Indonesia. Dan ini kebetulan banget ada displaynya di Kawasaki Surabaya Unitrans di Kota Malang. Jadi saya penasaran banget ya ingin membahas motor ini. Apa sih spesialnya dari motor ini? Dan sebagai informasi ya, motor ini sudah CKD atau dirakit dalam negeri. Tapi tetap untuk suku cadangnya itu masih dari luar negeri ya. Dari Indonesianya ini hanya merakitnya saja. Tapi itu cukup bagus. Dimana yang pasti akan menekan harga jual motor ini ya. Supaya lebih murah, lebih terjangkau. Tapi yang pasti yang peminat motor ini sih bukan orang biasa sih ya. Bisa dibilang yang pemilik klub atau apa ya? Ya yang punya klub kompetisi lah istilahnya atau peserta dari kompetisi tersebut. Jadi di sini kita lihat dari warnanya ini sangat hijau ya. Hijaunya khas Kawasaki. Hijaunya cerah banget seperti ini dan nggak banyak ya livery yang dilakukan di motor ini. Yang paling kelihatan kalau dari samping ya ini. Tulisan KX warna hitam dengan tepian warna putih. Lalu ada striping warna putih juga dan hitam. Dan di bawahnya ada tulisan 112 warna putih dengan tambahan blok stiker warna hitam seperti ini. Dari depan pun kita lihat, dan karena ini bukan motor untuk jalan raya ya, jadi di bagian depannya ini tidak dilengkapi dengan lampu, hanya bodi plastik seperti ini aja. Ini modelnya pesek ya, atau ya datar gitu aja sih, hanya sedikit lengkungan seperti itu, dan ada tulisan Kawasaki-nya di sini. Dan untuk bagian spakbor, ini spakbornya sih juga nggak terlalu lebar ya, tapi cukup panjang. Jadi di bagian depannya ini dia sedikit lebar, kalau di bagian tengahnya itu dia lebih kurus. Lalu kita ke sampingnya seperti ini. Nah untuk bagian bodi yang di sini ya, ini bodinya dibandingkan dengan KLX itu lebih lebar, bidangnya itu lebih menutup gitu ya. Jadi kalau kita lihat di bagian sini, tuh, itu bidangnya lebar banget. Nggak seperti motor-motor trail KLX-nya Kawasaki ya, terutama yang 150 cc. Kemudian di bagian jok, kita lihat joknya ini modelnya datar ya. Seperti ini. Dia lurus, bahkan sampai mendekati tutup tangki bahan bakarnya di sini. Dan kalau saya raba dari teksturnya ini kasar banget. Ini cocok sih untuk apa ya? Untuk celana khusus motocross ya, supaya dia lebih rigid, nggak mudah licin. Tapi untuk bagian tepiannya ini dia pakai kulit yang halus, dengan ada tulisan Kawasaki seperti ini. Lalu kita lihat untuk bagian belakangnya ya. Nah ini
bagian spakbor atau bodi belakangnya. Ini juga polos, warnanya hijau seperti ini ya, hijau glossy dengan stiker. Ini ada informasi penting dan juga, nah kalau kalian belum tahu ya, ini ada bensin dan juga oli, di mana ini merupakan petunjuk untuk perbandingan pemakaian bensin dan juga oli ya, terutama ini oli samping. Jadi misalkan kita pakai 32 liter bensin, jadi harus dicampur dengan 1 liter oli samping. Jadi kalian bisa bagi sendiri lah ya. Kalau kalian beli berapa liter gitu ya tinggal membagi aja. Terus kita ke bagian depan ya. Nah untuk bagian depan ini ada tutup tangki bahan bakar. Modelnya sih timbul seperti ini. Ya seperti motor trail yang lain. Dilengkapi dengan selang seperti ini. Kalau kita tarik. Nah ini seperti ini ya. Fungsinya untuk apa nggak tahu. Mungkin ini untuk jalan penguapan ini ya bahan bakarnya. Jadi dia nggak terperangkap udaranya di dalam. Atau mungkin seperti itu ya, nggak tahu sih. Atau fungsinya hanya untuk ini, apa namanya, sebagai pengikat aja supaya ketika lepas seperti ini dia nggak langsung jatuh atau hilang ya. Tapi dia seperti ini. Dia nyantol seperti ini. Apa sih nyantol itu bahasa Indonesianya? Oke, kita tutup lagi. Nah, bicara tangki bahan bakar ya. Ini dia lapisan luarnya pakai plastik. Jadi ini membuat motor lebih ringan ya, karena penggunaan bahan yang lebih ringan juga. Dan untuk kapasitasnya dia 5 liter. Nah, mumpung kita bahas di sini ya, biasanya kan bahas kokpit itu belakangan. Saya akan bahas dulu untuk kokpitnya. Nah, untuk kokpitnya seperti ini. Dari stangnya, dia pakai stang pipa seperti ini ya, bukan fat bar. Modelnya melengkung. Ini mengingatkan kita pada KLX 150 yang bukan SE ya, yang tipe biasa. Jadi modelnya melengkung seperti itu. Tapi di sini dilengkapi dengan pipa tambahan ya, atau besi tambahan buat penguat. Lalu di bagian racernya seperti ini. Racernya sih dia cukup pas ya, nggak terlalu tinggi juga, nggak terlalu rendah. Tapi ketika saya lihat di speknya, ini punya fitur namanya ErgoFit. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau postur kita ya. Kalau nggak salah ada 6 posisi. Cuman sampai sekarang saya belum tahu bagaimana cara menyetingnya. Tapi kalau kita lihat ya, di sini terdapat sebuah ring. Jadi semacam peninggi ya. Ini mungkin bisa kita ganti yang lebih rendah atau lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu untuk bagian lain ya, di sini tidak ada panel info kayak speedometer dan lain-lain. Di sini benar-benar kosong, nggak ada apa-apa. Bahkan untuk tombol-tombol pun juga hanya satu ya di sebelah kiri. Di sini hanya untuk tombol starter. Ini ya. Jadi dia ada di sebelah kiri seperti ini. Untuk yang sebelah kanan nggak ada. Tuh, polos saja. Untuk bagian hand grip ya. Hand gripnya ini punya tekstur yang sangat kasar, timbul-timbul seperti ini. Dan di bagian depannya ada semacam garis-garis timbulnya juga ya. Nah ini. Tapi ini beda kok dengan KLX series. Jadi dia lebih eksklusif ya istilahnya. Lalu di bagian handle rem dan juga kopling. Untuk koplingnya seperti ini standar sih ya. Di sini terdapat cover dari karet supaya kotoran nggak masuk ke bagian dalam ya, bagian selingnya. Kemudian untuk bagian ini, nah ini handle remnya, dia pendek ya bentuknya, nggak panjang. Warnanya silver sama dengan handle kopling tadi. Dan di sini ada cover juga dari karet supaya kotoran nggak mengenai seal di dalamnya ini ya. Ini cukup oke sih. Harusnya di motor-motor yang on road juga pakai seperti ini ya, supaya lebih lebih aman dari kotoran-kotoran seperti hujan ataupun lumpur gitu.
Dan untuk tabung minyak remnya seperti ini. Ini dia pakai warna silver loh. Jarang-jarang juga ya motor pakai tabung minyak rem warna silver seperti ini. Biasanya kan warna hitam. Nah, kita lihat di sini untuk bagian seling gasnya ya. Dia hanya satu, jadi bukan dua seperti motor-motor sekarang itu kan banyak yang dua. Ini hanya satu. Tapi meskipun begitu ya, ini aduh ringan banget tuh tuasnya. Jadi kita putar seperti ini, emang dia nggak terlalu apa ya, nggak terlalu panjang. Tapi menurut beberapa reviewer, ini performasinya wah bahaya banget sih kalau kita nggak terbiasa. Karena motor ini kan sangat ringan dan 2 tak lagi, 112 cc pula. Jadi ini ditarik tuas gasnya sedikit aja udah gasnya tinggi banget. Oke lanjut, kita ke bagian apalagi ya, kaki-kaki mungkin ya seperti ini. Nah, untuk bagian suspensi dia pakai upside down dengan diameter 36 mm ya. Jadi dia itu nggak sama dengan KLX yang tipe SE karena ini ya beda lagi. Ini kan speknya spek balap ya. Dari warnanya pun juga beda ya. Emang secara warna dia nggak semenarik KLX 150 atau yang lain ya, KLX yang lain. Ini warnanya lebih pudar. Tapi ya secara performa beda dong, spek balap sama spek jalan raya. Untuk jarak travelnya ini 27 cm, jadi panjang banget. Lalu untuk bagian ini ban dan velg, ini dia pakai diameternya 19 inch ya. Jadi dia seperti KLX 150S kalau nggak salah. Jadi yang dia pakai velg yang kecil itu, nah untuk ukurannya sama sih. Kemudian kita lihat velgnya jari-jari dengan velgnya sendiri warna hitam, jari-jarinya warna chrome. Untuk lebarnya dia 1,4 inch. Dan untuk ban yang dipakai, dia pakai ban Dunlop ya, dengan tipe DGX strip 01F, ukurannya 70/100 ring 19. Dan yang membedakan dengan ban tipe tahu yang jalan raya ya, ini mau dikoreksi kalau misalnya salah, di bagian tengahnya, ini kan dia ada apa ya, ukuran tahu-tahunya itu yang lebih lurus gitu ya, sejajar. Nah, kalau dia sejajar seperti ini, dia artinya itu ban khusus untuk balap, bukan untuk jalan raya. Coba kita lihat untuk KLX ya. Ini aja deh. Ini kebetulan ada KLX 140 RF ya. Ini kan dia nggak ada semacam tahu datar gitu ya. Ini dia terkesan lebih acak. Begitu juga untuk yang belakang. Nah ini, kelihatan nggak ya? Coba saya pakai senter deh. Nah ini ya. Nanti saya akan bandingkan dengan yang KX 112. Oke, kita kembali ke sana. Untuk pengeremannya ya, dia pakai cakram. Yang depan ini pakai model bergelombang dengan diameter 220 mm. Diapit dengan kaliper dari Tokiko 2 piston ya. Dan kalau kita lihat untuk bagian jalur dari selang remnya ini cukup bagus loh. Karena dia dibikin lebih rapih. Ya selain secara estetika dia lebih rapih, fungsi yang lain adalah supaya selang rem ini tidak terganggu dengan ayunan suspensi yang sangat panjang ini ya ketika dipakai di trek balap. Kemudian di sini terdapat cover untuk as shock breaker depan ya, supaya asnya itu tidak mudah terkena kotoran. Jadi kan kalau misalkan asnya terkena kotoran itu kan bisa merusak seal juga ya. Untuk yang belakang kita lihat. Nah, untuk yang belakangnya seperti ini ya. Dari lengan ayun dia pakai warna silver dan modelnya sih
Sepertinya dia pakai besi kotak ya, tapi ini aluminium loh. Ya secara ini karena pakai untuk spek balap, jadi dia harus pakai bahan yang lebih berkualitas. Jadi aluminium ini kan selain dia lebih kuat, juga lebih ringan. Jadi kalau saya ketok, beda loh teksturnya. Kemudian untuk bagian rantainya seperti ini ya. Ini kalau kita lihat kayak kendor banget gitu ya. Ya tapi itu tadi karena sudut kemiringan lengan ayunya ini sangat turun ya. Jadi kelihatan banget kan. Tuh. Dan untuk ukuran gearnya ya, yang depan dia pakai ukuran 13, yang belakang dia pakai ukuran 51. Dan dilengkapi juga dengan stabilizer supaya pergerakan rantai itu tidak terlalu tidak terlalu berantakan gitu loh acak-acaknya. Jadi biar lebih stabil sih sesuai dengan namanya stabilizer. Kemudian untuk ban dan velg, nah dia ini pakai diameter 16 inch ya, dengan lebar 1,85 inch. Ya seperti kalian lihat ya, ini sama sih bentuknya, pakai model jari-jari. Untuk bannya ini pakai ukuran 90/100 ring 16. Jadi dia secara diameter beda 3 tingkat ya. Dan yang saya bilang tadi, kita bedakan dengan yang KLX 140 tadi ya. Di bagian bannya ini, tuh kan, di bagian tengahnya itu dia lebih sejajar gitu loh, lebih panjang-panjang gitu kan. Ini yang membedakan dengan yang spek trabas atau spek jalan raya maksudnya. Ini untuk spek balap seperti ini. Lanjut kita bagian pengereman. Nah untuk rem belakangnya dia sama sih ya, bentuknya model bergelombang dengan diameter 184 mm. Jadi ini banyak yang bilang ukuran yang tanggung sih ya, nggak ada pembulatan. Jadi 184 mm. Wah ini kalau misalnya cari spare partnya kalau kalian nggak pinter ya susah banget. Lalu ini ada kalipernya 1 piston seperti ini dan dilengkapi dengan cover ya. Yang mana ini jarang banget, bahkan di KLX series pun nggak ada ya kayaknya. Cover seperti ini. Ini dia pakai plastik, tapi cukup lentur kok. Ya ini mungkin untuk melindungi kaliper dari hantaman atau tubukan dari apa gitu ya. Karena ini kan spek balap. Lanjut kita ke bagian suspensi yang belakang. Nah untuk suspensi belakangnya seperti ini ya. Di sini kita lihat untuk subtanknya ini warnanya hitam. Menonjol seperti ini ya. Dan dia dilengkapi dengan 3 penyetelan. Jadi dia ada preload atau beban, kemudian ayunan, dan juga kompresi. Dan yang wajib ya, ini dia pakai model link atau Kawasaki menyebutnya Unitrack. Jadi seperti ini. Untuk bagian spring atau ulirannya, dia pakai warna hitam ya, seperti itu. Dan di sini dilengkapi dengan hager ya. Jadi gunanya supaya cipratan kotoran dari ban itu tidak langsung mengenai suspensi. Jadi biar lebih maksimal gitu ya kinerja dari suspensinya. Dan otomatis melindungi ini loh, asnya yang dalam ini. Oh ya, yang depan tadi belum saya bahas ya untuk penyetelan di bagian suspensinya. Nah, untuk penyetelan suspensi yang depan ada di sini. Di area stang ya. Ini nggak tahu pakai vendor apa sih, nggak ada tulisannya sama sekali. Di sini ada ini semacam baut untuk obeng minus ya, itu. Nah, jadi ini fleksibel banget. Ya kembali lagi ya, secara motor ini kan untuk balap, bukan hanya untuk trabas biasa aja. Oke lanjut kita ke bagian rangkanya dulu deh. Nah untuk rangkanya dia pakai model seperti ini.
Ini bahannya kalau nggak salah apa gitu ya, ada steelnya pokoknya. Stainless mungkin ya. Yang jelas sih secara kualitas beda jauh dengan KLX. Karena yang pasti ini akan lebih tahan terhadap guncangan dan juga ini pasti lebih ringan. Karena sebagai informasi ya, motor ini berat isinya itu 77 kg. Kalau berat kosongnya itu sekitar 73 kg gitu loh. Jadi ini benar-benar ringan banget. Oke, lanjut kita ke bagian mesin ya. Nah, untuk mesinnya seperti ini. Ini kecil banget ya secara dimensi karena dia pakai mesin 2 tak. Kapasitasnya 112 cc dengan diameter kali langkah 52,5 kali 51,6 mm. Dan dilengkapi dengan kips ya. Nah, di sini kipsnya ada warna hitam itu. Nah, itu berpendingin cairan. Jadi radiatornya ada di bagian samping seperti ini. Ini samping kanan ya. Lalu untuk perbandingan kompresinya, dia 9,9 banding 1 untuk di kecepatan rendah. Dan kalau misalkan dia kipsnya itu bekerja, kompresinya jadi turun menjadi 8,6 banding 1. Dan sistem katupnya dia pakai piston reed valve. Ya ini mungkin kalian yang penggemar 2 tak pasti tahu lah ya. Dan untuk suplai bahan bakarnya dia pakai karburator ya. Tipenya PWK 28. Untuk transmisinya dia 6 speed. Jadi bisa dibilang sih ini perpindahannya sangat cepat ya. Kemudian kita lihat di sini masih dilengkapi dengan starter kaki. Ya ini sih wajib sih untuk motor ini. Jadi di sini ya. Ini untuk mempermudah misalkan kalian di dalam trek ya, mesinnya tiba-tiba mati, itu bisa dihidupkan langsung dari sini. Kalau misalkan starternya itu nggak jalan. Tapi ya namanya juga balap ya. Pembalap lebih tahu lah dari saya. Jauh lebih tahu malahan. Saya nggak tahu apa-apa. Kemudian kita lihat untuk bagian knalpotnya ya. Nah untuk knalpotnya seperti ini. Dia pakai warna hitam. Dan ciri khasnya motor 2 tak itu ada bagian gemuknya di situ. Saya akan geser ya, coba lihatkan kepada kalian. Nah seperti ini gemuk ya. Jadi untuk motor 2 tak sih mungkin fungsinya untuk ini ya, pemampatan gas buang supaya lebih padat, jadi menambah tenaga juga. Kalau nggak salah sih, mohon dikoreksi sih kalau salah. Kemudian untuk bagian knalpotnya seperti ini, bentuknya kecil ya. Karena ini motor 2 tak juga sih, dan cc-nya nggak terlalu besar dalam tanda kutip. Jadi untuk bahannya sih ini nggak tahu ya, aluminium atau stainless steel, kayaknya stainless steel deh. Nah seperti ini. Dan ini ada tulisannya di bagian knalpotnya ini, not for road use, jadi bukan untuk penggunaan jalan raya. Kemudian di bagian sini ya, kalau kita lihat, ini ada filter udara yang tuh lentur banget loh. Saya tekan seperti ini, dia sangat lentur. Jadi biasanya itu kan box filter itu lebih apa ya namanya ya, lebih padat, lebih solid gitu ya. Ini enggak, ini lentur banget. Jadi lebih fleksibel ya. Kemudian di sini ada semacam selang-selang buang-buang seperti ini, warnanya ke merah muda gitu ya. Jadi dia modelnya transparan seperti ini. Kemudian untuk bagian ini ya, pijakan kaki untuk pengendara atau pembalap lah ya, biar lebih pas gitu. Jadi di sini untuk bagian pijakan kakinya model bergerigi, nggak ada karetnya. Ya ini paling cocok sih, karena kan namanya juga pembalap itu pakai sepatu khusus untuk motocross juga. Dan ini
bisa terlipat seperti ini. Nggak hanya di ini saja, tapi untuk di tuas persneling juga bisa menekuk seperti ini. Ini berfungsi supaya ketika motor itu roboh atau jatuh ya, di bagian pijakan kaki dan tuas persneling ini nggak mudah patah atau nggak mudah bengkok. Jadi kalau misalnya bengkok itu kan menyulitkan pembalap ya. Jadi dia harus dibuat sefleksibel mungkin. Dan di sini tidak dilengkapi dengan pijakan kaki untuk penumpang ya, karena motor ini untuk balapan ya, bukan untuk bonceng-bonceng ciwi-ciwi. Nah ini kalau kita lihat karburatornya BWK 28. Ini kelihatan ya, kelihatannya dari sini. Kalau dari sisi kanan tadi kan nggak terlalu kelihatan. Dan untuk standar sampingnya, dia nggak pakai standar samping yang menempel seperti KLX series ya. Jadi dia modelnya itu segitiga seperti ini. Jadi misalkan dipakai balapan, ini akan dilepas. Jadi dia kemana-mana nggak pakai standar samping ya. Jadi saya akan coba minta tolong Rian deh untuk melepas standarnya. Rian, coba culno standar sampingnya. Ya dilepas, maksudnya dilepas. Nah jadi seperti itu ya. Jadi dia dilepas seperti ini ya, ketika balapan ya nggak pakai standar samping ya, seperti ini aja ya Yan. Oke. Nah jadi seperti itu ya. Di sini terdapat lubangnya. Nah ini untuk lubangnya tadi ya. Coba dipasang lagi Yan. Bisa apa enggak sendirian? Ringan ya. 77 kg. Ini kosong, kondisi kosong berarti 73 kg ya. Iya. Kan nggak ada bensin, nggak ada aki. Jadi seperti itu. Nah, untuk harganya sendiri ya. Untuk on the road Jakarta sesuai website resminya itu di harga Rp69.300.000. Nah, untuk di Malang ini berapa sih? Kebetulan ini kan ikut on the road Jawa Timur ya. Jadi harganya itu Rp70 juta. Ya selisih 700.000 ketimbang harga di Jakarta ya. Dan menurut saya sih selisihnya nggak banyak. Nggak seperti merek-merek yang lain itu biasanya selisihnya banyak banget ya. Ini enggak, selisihnya hanya sedikit. Jadi kalau kalian misalkan ingin lihat langsung motor ini ya, terutama yang domisilinya di Malang Raya nih. Ini kebetulan ada unit display. Bukan pesanan orang sih, tapi ini display. Ya kalau kalian mau ambil ya silakan, karena ini unit free. Free bukan gratis ya, tapi belum ada yang calon pembelinya. Jadi bisa kalian lihat langsung di dealer Surapita Nitras di Kota Malang. Ini di jalan apa ya namanya ya? Pokoknya daerah Celaket deh. Di sekitaran Polresta Malang dan juga rumah sakit Saiful Anwar. Tapi kalau kalian udah tahu unitnya, pengen langsung beli, kalian bisa langsung deh kontak WhatsApp yang akan saya taruh di deskripsi bawah. Oke, jadi seperti itu aja ya video review saya untuk Kawasaki KX 112 tahun 2024 ini. Jadi menurut kalian bagaimana untuk motor ini? Tulis kolom komentar di bawah ya. Oh ya, sebagai informasi, motor ini adalah penengah ya. Jadi kalau di bawahnya itu kan ada KX 85 dan di atasnya ada KX 125. Jadi misalkan kalian ingin naik kelas dari 85 nih, ingin ke 125, tapi 125 itu kan masih dirasa terlalu bertenaga ya. Nah ini bisa jadi apa ya, bahan untuk adaptasi juga sebelum naik ke 125. Jadi oke, seperti itu aja ya video review saya untuk kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video terbaru dari saya.
Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @moswibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.